Suaranya terdengar. Halo, tes. Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang rekan-rekan semua di e-learning 2026. Sebelum kita memulai sesi pembelajaran pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak dibatasi. Baik, jadi pada malam ini kita akan belajar bersama mengenai materi analisis algoritma yang akan disampaikan oleh Kak Dimas Rizky Ardiansyah, Kak Muhammad Rizal Sucipno, dan Kak Filipus Dewaki Saying Suryo dari Angkatan 24. Tanpa berlama lagi, Mas Kak Rizal dan Kak Dewaki, waktu dan layar dipersilakan. Oke, halo teman-teman sekalian. Sebelumnya, perkenalkan, aku Dimas Rizky Ardiansyah, NIM 123, rumahku di Klaten. Tip, aku Rizal Ardiansyah, aku Informatika 24 NIM 149. Aku Filipus Satrio Dewaki Tiasing Suryo dari Angkatan 24 dengan NIM 133. Oke, jadi today kita akan belajar terkait analisa algoritma yang di sini kita tuh belajarnya learning by soal ya, by case. Nah, soalnya yang ada kita ngambil dari soal tahun lalu. Yang ada di bank soalnya himpunan di Instagramnya. Ya, yang bikin Pak Mangaras loh. Teman-teman bisa cek aja nanti kalau mau. Tapi di sini udah aku kasih penggalan-penggalan soalnya. So, start saja langsung buat di nomor satu oleh Kak Dewa. Ya, Komik, komik. ya. Halo, halo. Oke, halo. Untuk yang pertama ini, aku mau ngejelasin soal nomor satu, yaitu jelaskan langkah-langkah umum. Ini mantul nggak ya? Yang ini yang Oh, yang ini. Sorry, sorry, sorry. Tes, tes, tes. Oke, aman. Eh, Soal nomor satu itu jelaskan langkah-langkah umum yang digunakan untuk menganalisis algoritma. Berikan pula dua contoh strategi algoritma berbeda, misalnya divide and conquer, gitu. Analisis algoritma itu apa sih? Analisis algoritma itu adalah proses mengevaluasi seberapa baik suatu algoritma bekerja dalam menyelesaikan masalah. Tujuannya itu untuk mengetahui gimana cara nulisnya? Ini. Yang pertama itu seberapa cepat, what the heck, sorry, se be- sorry kalau tulisanku jelek ya, Dipencet tombol di tengah aja, Pak. aman. Gitu, Pak. Gini kan? Oke, oke. Seberapa cepat algoritma berjalan. Nah, nah, ini nanti kaitannya ke ON atau ke efisiensi waktu atau biasa disebut dengan runtime. Nah, nanti kalau misalnya ada yang tahu runtime berapa ms itu masuknya ke seberapa cepat algoritmanya berjalan. Lalu yang kedua itu untuk seberapa banyak memori yang digunakan. Nah, eh, yang digunakan. Nah, ini nanti berpengaruhnya ke efisiensi ruang. Jadi eh, algoritma yang baik itu tuh dia akan hanya menggunakan sedikit memori, tapi juga dapat dieksekusi dengan cepat atau runtime-nya kecil. Lalu yang ketiga itu apakah algoritma ini eh, menghasilkan menghasilkan apa solusi yang benar. Nah, misal kita lagi searching, misal ada deret array 1 sampai 5.
Nah, itu misal kita mau cari 4. Nah, apakah setelah kita menjalankan algoritma, misal kita pakai binser atau binary search, itu nanti apakah keluar ini si 4. Jadi hasil atau solusi yang dicari itu benar. Nah, lalu lanjut yang keempat itu bagaimana performanya saat eh, data setnya salah tulis, data setnya diperbesar. Nah, ini kan kita tadi pakai binser, misal tadi kita pakai binary search, dengan data 5 itu kita misal dapat cuman misal sekian ms, misal anggaplah berapa milisecond, anggap Itu 10, under 1 ms ya. under 1 ms ya, misal dia di bawah 1 milisecond. Nah, coba kalau ini kita besarkan si binary search ini, kita pakai binary search dari datanya 1 sampai misal ke 10 juta, misal gitu. Nah, kita lihat apakah dia performanya turun atau masih bisa dibilang eh, runtime-nya masih oke, masih bisa digunakan, masih bisa sesuai dengan apa yang kita cari. Nah, itu termasuk ke bagaimana performanya ketika ukuran datanya semakin besar. Nah, lalu kita lanjut ke langkah-langkah umum untuk ini dihapus apa dibiarin ini? Nggak usah, turun Nggak aja. usah ya. Soalnya bawahnya langsung soal lagi nih. Nah, kita langsung bagaimana caranya kita menganalisis algoritma. Nah, yang pertama itu memahami eh, Halaman. oke di sini tambah aja. Nah, oke lanjut lanjut lanjut. Pinter lah. Nah, yang pertama itu memahami masalah yang akan diselesaikan. Semisal teman-teman tuh lagi ngebikin apa namanya sistem pengelolaan data gitu. Misal kita mau menemukan data dari kumpulan data yang besar, berarti kita harus pakai searching atau mungkin kita ingin mengurutkan data yang tadinya nggak urut, itu berarti kita pakai sorting dan lain sebagainya. Nah, jadi sebelum kita eh, eh, mencari kira-kira algoritma yang cocok apa itu yang pertama kita harus menganalisis kira-kira masalah yang diselesaikan tuh masalah yang ada itu apa. Nah, yang pertama yang harus kita pahami itu adalah input yang diberikan, lalu output yang diharapkan sama batasan masalahnya. Nah, semisal kita mencari nilai terbesar dalam sebuah array. Misal ada array isinya 5,8, 2, 10,3. Nah, berarti kan nilai terbesarnya itu kan dalam sebuah array itu kan 10. Nah, gimana cara kita dapat 10 kan tidak bisa pakai searching ya kan? Berarti kita harus disort dulu, kita urutkan, ternyata 10 ini paling tinggi. Nah, apakah itu solusi yang tepat ataupun kita harus mencari solusi yang lain? Seperti itu. Lalu, yang kedua itu menentukan ukuran input. Nah, biasanya ukuran input ini dilambangkan dengan N. Jadi, contoh array-nya itu kita punya eh, array yang dia itu memiliki indeks eh, 100 gitu. Berarti kita N-nya sama dengan 100. Nah, ini penting. Kenapa? Kenapa batasan input ini penting? Kenapa ukuran input ini penting? Karena performa algoritma itu biasanya bergantung dengan besar kecilnya input. Jadi sorting data kecil dan sorting data besar itu beda. Sorting, misal kita cuman butuh sorting user di aplikasi yang kecil. Misal cuman kita butuh aplikasi untuk hotel, misal reservasi hotel yang dia itu tuh usernya itu cuman pegawai. Nah kan banyak pegawai kan
nggak mungkin lebih dari 10.000 kan, pasti kan hanya kecil. Nah, dia tuh berbeda dengan kita perlu searching di data yang besar. Semisal kita ada hutan ya kan, ada hutan luas gitu. Nah, terus di hutannya ini di setiap ini kita anggap hutan kita bentuk sebagai apa namanya matriks ya kan, kita bentuk sebagai matriks dan ini puluhan hektar. Nah, di setiap kolomnya itu ada sensor suhunya misal. Nah, sensor suhu ini dia ngirim log ke database itu ribuan per detik. Nah, itu kan kita nggak mungkin searching pakai linear search gitu kan, pasti kan kita harus menggunakan apa namanya menggunakan algoritma-algoritma lain yang lebih cocok gitu. Lalu yang ketiga itu menghitung, aduh, hitung operasi dasar yang dilakukan. Ini kalau tulisannya jelek, sorry ya. Nah, maksudnya gimana? Semisal kita cuman mau apa namanya ngeprint, kita misal ada for gitu ya, for i in range dalam kurung 10 gitu, misal gitu. Nah, terus habis itu di bawahnya print dalam kurung data dengan indeks i, misal begitu. Nah, ini berarti kan kita cuman ngeprint data ini 10 kali ya kan. Nah, kita hitung. Berarti jumlah dari operasinya itu kita anggap 10 ini N gitu ya. Karena tadi kalau dilihat di sini kan, nih ini kan N, dihitung jadi N. Nah, berarti jumlah operasinya itu ya itu T. Nah, lalu hal berikutnya yang penting untuk diketahui adalah, ini kita tadi sampai nomor berapa ya? Sampai nomor 4. Nah, hal berikutnya yang penting itu menganalisis kompleksitas waktu. Nah, ini ada apa namanya? Ada kaitannya dengan Big O. Big O atau O dalam kurung N itu biasanya gitu. Nah, ini nih tadi sudah sempat kusinggung sedikit ya si Big O notation ini. Nah, semisal ini ada O dalam kurung 1. Nah, itu kita sebutnya O1. Itu dia konstan. Nah, misal kita mau akses eh, elemen array Tanpa loop. array tanpa loop ya kan. Jadi dia ngebukanya kan cuma sekali. Jadi dia jalan cuma sekali. Makanya big O-nya dihitung dengan O1. Lalu setelah O1 itu ada O dalam kurung log N. Nah, O log N ini dia bergerak secara logaritmik. Nah, ini biasanya dipakai di binary search. Binary search itu dia bergeraknya O log N. Kenapa? Karena misal kita ada data sampai 5 gitu ya. Nah, kita kita mau search 2. Nah, kan kita bagi 2 sih datanya ya kan. Kita lihat di sini kan over under 2 ini di bawah 3. Berarti kita seleksi yang ini. Ini kita ambil tengah lagi. Oh, 2 di sini. Nah, pasti dia tidak perlu mencoba n kali. Dia hanya nyoba berarti di sini 2 kali. Makanya dihitung O log n seperti itu. Nah, berikutnya itu ada O n. Coba kita tambah lagi halamannya. Nah, di ON ini itu dia linear. Dia eh, semakin banyak data, semakin banyak tulislah. Semakin banyak data yang digunakan, dia semakin lama. Contohnya apa?
contohnya itu di linear search. Semisal kita pakai data yang lama, misal 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia ini apa namanya? Misal kita search 2 lagi gitu ya. Ini 2 ini kita perlu berjalan 2 kali. Jadi kita ngecek 1, oh bukan 2. Kita ngecek 2, ini benar. Jadi dia ngecek 2 kali. Nah, tapi kenapa kita bilangnya ON? Kan datanya ada 5. Karena kita menghitung dari worst case-nya. Worst case-nya kalau semisal data itu ada di 5, berarti kan kita harus ngecek 5 kali minimal. Ya kan? Kita harus ngecek 5 kali sampai akhirnya ketemu data 5. Makanya notasinya jadi ON. Yang semakin banyak datanya, misalnya kita ada array sampai eh, 10 pangkat 9 gitu. Berarti kita harus mencari 10 pangkat 9 kali. Nah, kalau yang tahu codingannya, linear search itu kan dia looping. Nah, berarti kita harus ngeloop sebanyak 10 pangkat 9 kali. Begitu. Nah, lalu selanjutnya ada ON log N. O dalam kurung N kepencet. Eh, log N. Nah, ini bergerak secara linearitmik. Nah, saya salah tulisannya K harusnya. Nah, contohnya itu merge sort. Jadi buat yang tahu, dia merge sort. Jadi ntar dia divide and conquer kan. Dibagi 2, dicek satu-satu, terus digabung lagi. Dibagi 2, diurutin, dibagi 2, diurutin, terus jadiin satu lagi. Nah, dia mengulangnya itu lebih banyak dari jumlah data yang ada. Tapi lebih lebih banyak sedikit lah dari jumlah data yang ada. Nah, setelah ON log N itu ada ON kuadrat. Itu dia kuadratik. Nah, contohnya ON kuadrat itu di algoritma bubble sort. Nah, contoh lebih simpelnya adalah semisal kita punya 5 ini lagi. 5 array lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, semisal kita harus ngeloop dia 2 kali gitu. Misal kita perlu nested loop gitu. Berarti kan kita harus eh, di loop yang pertama nih di eh, for yang pertama. Nah, ini kan dia kita udah misal di for yang pertama kita ngecek yang di sini, habis itu kita geser lagi. Di for yang ini kita ngegeser 5 kali, gitu kan? Nah, kita naik lagi ke sini, ini nambah 1, kita ngecek lagi ini 5 kali, gitu. Kita naik lagi, ini nambah lagi. Berarti kan kita ngecek si n atau jumlah data itu n kuadrat atau berapa kalinya berarti kalau n kuadrat? Sekian kalinya ya. Misal misal datanya 5, ya Hmm, kita operasinya 25 25 jadinya. kali gitu. Nah, kita lanjut ke O dalam kurung 2 pangkat n. Ini udah terlalu panjang kan ya. Ini disebut eksponensial. Nah, biasanya beberapa algoritma rekursif itu dia eksponensial, tapi itu udah terlalu panjang dan biasanya ya itu karena aku belum pernah handle data yang gede banget, biasanya sih cuma sampai ON kuadrat ya. Abis ini itu masih ada ON faktorial. Dan dia geraknya secara faktorial. Ini lebih gede lagi. Nah, kita harus setelah kita lihat si apa namanya si algoritmanya kita harus bisa menentukan kira-kira dia tuh eh, di angka yang mana, di big O yang mana gitu loh. Nah, tadi kan kita sudah menghitung apa namanya hitungannya kompleksitas waktu atau runtime. Kita tambah lagi nih. Sing. Nah, setelah kompleksitas waktu, tentu kita akan menghitung kompleksitas ruang sampai nomor 5. Kompleksitas ruang. Nah, kompleksitas ruang itu adalah kita mengukur jumlah memori yang dibutuhkan algoritma. Semisal kita pakai data yang tadi ya, kita punya array isinya 5 angka. Kok 1 sampai 5 nih? Bentar. 1, 2, 3, 4. Nah, semisal gini. Nah, kalau ukuran array-nya bertambah mengikuti n, maka space complexity jadi ON. Paham nggak maksudnya? Jadi semisal ini nambah lagi.
Si N ini nambah lagi jadi sampai 6 atau seterusnya. Berarti kan si N ini kan N. N ini kan bakalan bertambah, bakalan plus-plus. Nah, berarti space complexity-nya itu dihitung ON. Nah, kalau semisal nih kita hanya menggunakan beberapa variabel atau semisal kita hitung, misal kita ngasih deklarasi gitu, misal int A itu sama dengan 0, terus int B itu sama dengan 1. Ini kan data hanya ada satu dan hanya boleh satu, paham nggak? Hanya ada satu dan boleh satu, walaupun ini nanti isinya jutaan, tapi kan data hanya satu, disimpan satu. Sedangkan ini kan kita nyimpen data 6 nih. Ada 6 data di sini ada satu, walaupun dia nanti sampai 1 M misal, tapi dia data hanya satu. Maka space complexity-nya itu disebut O1 gitu. Jadi kita mau deklarasi sebanyak apapun ini ya jadi O1 gitu. Sebanyak apa data, sepanjang apa datanya maksudnya. Itu satu gede-gede ya. Lihat-lihat tambah lagi biar penuh memorinya. Nah, lanjut. Terus kita misal kita ada kasus ya kan, ada kasus eh kita sudah memecahkan algoritma tertentu gitu. Nah, yang pertama kita lihat seperti dalam hidup nih ya kan, kita nggak boleh hanya melihat best case-nya aja atau kasus terbaiknya aja. Kita harus ngelihat rata-rata kasus yang terjadi sama kasus terburuk. Yang namanya best case, habis itu average case sama worst case. Nah, pertama di nomor 6A ini kita akan best case dulu. Case. Nah, si best case ini paling gampang aku nyontohnya pakai linear search lagi. Kita linear search dengan data array pasti 5 lagi ya kan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, best case-nya itu data yang kita cari itu 1. Jadi kita nggak perlu ngecek 5 kali. Kita ngecek sekali, ting ketemu. Nah, ini best case. Jadi hanya perlu satu langkah. Lalu average case itu kondisi yang sering terjadi. Nah, semisal kita apa namanya ngecek apa ya kira-kira yang bisa kita lihat average case-nya tuh. Kasusnya apa ya kira-kira? Apa contoh algoritmanya? Misal, ditelepon saya sebentar ya. Misal gini aja, kita tuh mau searching, ya Allah, di spam telepon gua. Ini gue yang balesin. Nah, semisal kita apa namanya? Kita ngelihat nih dalam satu kelas gitu kan, dalam dalam kelas ini B, bentar, average case. Nah, misal kita dalam satu kelas itu kita nilai PBO-nya itu di C plus gitu, misalnya C plus. Jadi dalam satu kelas ini banyak banget data C plusnya di sini. Nah, setelah kita sorting, nah C plus ini kan bakalan ngumpul di misal kita sorting jadi datanya linear, jadi data linear. Nah, si C ini kan pasti akan ngumpul kan. C akan banyak banget. Nah, ini disebut average case karena apa namanya? Data itu yang kita searching itu pasti jatuhnya di sekitar sini gitu. Kita sebut itu average case. Lalu yang ketiga, yang C itu ada worst case. Nah, worst case ini misal kita pakai linear lagi. Nah, kita pakai linear lagi. Nah, worst case-nya itu data yang kita cari ada di 5. Kenapa ini worst case? Berarti kita harus mengecek data satu persatu sebanyak 5 kali atau bisa kita sebut N kali. Begitu. Maka itu disebut worst case. Seperti itu. Nah, lalu berikutnya eh, kita akan membandingkan algoritma lain. Nah, semisal tadi linear search itu kan ON. Linear search tadi itu kan kompleksitinya ON. Kok nggak keluar? Nah, ON. Nah, lalu binary search itu kompleksitinya O log N. Log N. Nah, kita tidak bisa semerta-merta karena nih ON ini linear search ini dia lebih lambat dari ini, dia lebih lambat dari binary search. Kita nggak bisa semerta-merta semua case yang perlu searching kita pakai
binary search itu nggak bisa. Kenapa? Karena semuanya punya pro dan kontranya masing-masing. Semisal di linear search ini, dia memang kontranya ya kita brute force, kita harus nyoba satu-satu. Semua kita coba dari data ke satu sampai data ke n, ya kan? Tapi pro-nya datanya itu nggak perlu terurut gitu. Jadi mau datanya acak parah itu nggak masalah karena kita cuma perlu nyocokin satu-satu gitu loh. Nah, beda lagi dengan binary search. Memang dia lebih cepat dan kita tidak perlu ngecek semua data yang ada di dalam dataset atau di dalam array gitu. Tapi ya kontranya ya kita harus sorting dulu dan terkadang sorting itu waktu sorting itu akan lebih lama daripada kita nyocokin satu-satu gitu. Jadi tergantung dengan case yang didapatkan. Jadi sebenarnya ini pure benar-benar harus logika. Jadi tadi dalam menganalisa algoritma itu kita harus tahu kira-kira seberapa cepat algoritma yang mau kita pakai berjalan, runtime seperti yang udah kita jelaskan. Habis itu seberapa banyak memori yang digunakan, lalu apakah menghasilkan solusi yang benar dan bagaimana performanya saat data setnya diperbesar. Nah, kita juga harus logis dalam menentukan perlu pakai algoritma apa karena setiap kasus, setiap case itu kemungkinan perlu ditangani dengan cara berbeda-beda. Bentar ini agak kendur. Lanjut. Lalu di soal tadi ini kan kita sudah selesai mengerjakan yang nih langkah-langkah umum yang digunakan untuk menganalisis algoritma. Lalu saatnya kita berikan dua contoh strategi algoritma berbeda nih, misalnya divide and conquer, greedy, brute force, lalu jelaskan perbedaan prinsip kerja dan keunggulan masing-masing. Nah, kita sekarang di sini eh, dua contoh strategi algoritma. Nah, kita akan menjelaskan menggunakan divide and conquer dan greedy. Jauh ya ini ya. Nah, ini udah ganti soal. Gede banget. Srit, ya kan nama juga coret-coretan. Nah, kita akan membandingkan D, PD. Divide and conquer. Bener kan harusnya gitu kan? Ya. Divide, cuy. Iya. Jadi jelek. Divi, square sama greedy. Nah, perbedaannya apa? Nah, yang pertama ke divide and conquer dulu. Divide and conquer itu prinsip kerjanya. Ini dulu pernah dipakai sama VOC ya dalam menjajah Indonesia. Divide and conquer itu dia memecah belah menjadi beberapa sub masalah yang lebih kecil. Lalu divide itu memecah belah menjadi beberapa sub masalah yang lebih kecil. Lalu conquer itu menyelesaikan masing-masing masalah. Habis itu masalah tersebut dikombine. Nah, jadi dari masalah besar ya kan, yang besar B besar ya kan. Ini Indonesia nih, masalah besar ya kan, yang punya banyak kerajaan-kerajaan kecil gitu. Kita pecah belah si kerajaannya, ya kan? Jadi masalah kecil, jadi sub masalah gitu. Jadi sub masalah. Nah, jadi kita buat nih kerajaan-kerajaan kecil di Indonesia ini gelut satu sama lain gitu. Nah, setelah mereka gelut ya kan pasti kan terjadi krisis di setiap kerajaan ya kan. Nah, kita selesaikan sebagai VOC, kita selesaikan masalah-masalah di kerajaan-kerajaan itu. Jadi sub masalah itu dikecilkan, diselesaikan, diselesaikan. Nah, tambah halaman dulu. Nah, setelah masalah kecil diselesaikan, wait, setelah masalah kecil diselesaikan, ini turun lagi dan kita gabungkan hasilnya. Hasil digabungkan. Nah, ini kita menceritakan bagaimana terjadinya Hindia Belanda ya. Dulu seperti itu. Nah, contoh algoritma yang pakai divide and conquer ini itu adalah merge sort. Nah, kita misal pakai 5 data, jangan 5 data deh, yang genap 6 data lagi, tapi kita teracak. Misal satu, kita ada 6 data, 99,
72, terus 17 Agustus ya kan. Habis itu eh 19 sama 45 gitu. Tuh 2 3 4 5 6 gitu. Nah, masalah ini kita pecah dulu. Serit jadi dua. Yang masalah ini kita selesaikan, kita sort ya kan. Dari yang kita divide ini kita sort. Misal di sini berarti 172 habis itu 99 gitu kan. Nah, yang di sini kita sort lagi. Ini 19 kan? Iya, 17, 19, 45. Nah, cocok nih, ini udah urut nih. 17, ini masih masih terpisah ya ini ya. Ini masih terpisah nih. 17, 19, 45. Ini kan udah urut nih. Nah, kita cek. Kita cek ini. Set. Di sini lebih besar, lebih kecil satu. Kita tulis dulu satu. Kita cek yang kanan. Oh, masih kanan lebih besar. Kita tulis 17 di sini. Kita cek yang kiri. Yang kiri sama yang kanan itu lebih besar eh, yang kanan nih 19, kita tulis 19 di sini, kita cek. Nah, 172 ini kita cek dulu makanannya nih. Oh, 45 lebih kecil, kita tulis 45. Nah, ini kan karena yang kiri udah urut, tinggal kita tuang 72 sama 99. Caranya gitu. Jadi dari masalah yang besar kita divide, lalu kita gabungkan lagi jadi satu. Kita divide, kita conquer, lalu kita jadikan lagi satu, kita combine. Seperti itu. Nah, keunggulan dari strategi divide and conquer ini yang pertama sudah terbukti ya kan dengan terjajahnya Indonesia gitu. Yang kedua itu cocok untuk data yang besar karena biasanya itu lebih cepat daripada metode sederhana kayak bubble sort yang cuma di swipe-swipe gitu. Bubble sort itu kan misal kayak tadi datanya berapa tadi? 199 7 eh 72 segini 17 gitu misal gitu itu kan cuma di swipe nih satu sama berapa nih tadi 99 99 kan lebih besar 99 biarin 99 sama 72 lebih besar mana lebih besar 72 72 ke sini Lebih besar 99 oh dong. lebih besar 99 99 ke sana 72 ke sini gitu kan ini tukar 99 sama 17 lebih besar mana lebih besar 17 17 geser ke sini kita cek lagi 1 sama 72 lebih besar 72 benar 72 ke 17 besar mana 72 72 geser lagi kanan kan begitu jadi dia bakalan lebih lambat daripada kita divide and conquer. Nah, lalu yang kedua dapat diproses secara paralel karena yang di sini tadi kita sortingnya paralel gitu. Salah, yang di sini maksudku. Ini kan kita sorting sendiri-sendiri, ini paralel. Bisa seakan-akan bersamaan gitu. Nah, lalu banyak digunakan dalam algoritma-algoritma terkenal nih. Misalnya merge sort, quick sort, dan tadi yang sudah saya singgung itu binary search. Nah, itu kan tadi binary search juga dipisah dulu kan, dipisah dua. Tapi bedanya waktu dipisah itu dia nggak secara paralel ngerjain kedua sub masalahnya, sub problemnya. Tapi setelah kita pisah dua, kita cari sub problem mana yang cocok dan maksudnya kita cari sub problem mana yang target kita tuh ada di situ gitu loh. Seperti itu. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya yang pertama implementasinya lebih kompleks. Wah, codingannya panjang. Codingannya panjang parah. Terus habis itu yang kedua itu sering menggunakan rekursi, di mana rekursi itu susah kita tracking datanya kalau rekursi udah banyak banget gitu. Kita susah, kadang kita menggambarkan 3D logic kita tuh agak sulit gitu loh. Jadi emang perlu digambar. Terus jadi kadang tuh kita kalau aku sendiri ya biasanya kalau misalnya lagi gunain rekursi itu aku cuma berani nyoba di dataset yang kecil gitu. Saat dataset yang besar ya semoga lah bisa gitu doang. Nah, terus kadang membutuhkan memori tambahan. Jadi memorinya pasti lebih banyak apalagi kita perlu pakai pemrosesan paralel kayak tadi gitu. Nah, yang kedua ini counternya nih. Maksudnya apa ya? Berseberangan lah ini hitungannya dengan divide and conquer tadi, yaitu greedy algorithm. eh Greedy. Prinsip kerjanya gimana? Greedy itu berarti pada setiap langkah itu kita pilih solusi yang terlihat paling baik saat itu juga atau lokal optimum tanpa mempertimbangkan seluruh kemungkinan masa depan. Jadi ya tahulah ya contohnya apa, paham ya kan? Contohnya gimana? Pasti sudah tahu ya kan kita ngeliat ini kayak bagus deh. Wartawan jadi nggak jadi deh. MBG. Udah. Jangan bang, jangan bang. Udah, bang. Ini nanti yang ada kita bukan ngajarin algoritma tapi geopolitik jadi sepertinya ya. Kita lanjut ke tadi apa tadi mau ngapain aku?
Greedy, Ini greedy. greedy. Nah, misalkan kita ini pengen mencapai nilai 15 menggunakan koin. Nah, misal kita punya 3 koin gitu ya. Misal ada 10 koin ini 10 rupiah. 10 rupiah berapa dolar tuh? Nggak usah dipikir ya itu ya. 5 sama 1 ya kan. Nah, gimana cara kita dapat 15 ya? Kita tambah-tambahin aja, kita coba-cobain aja dari 10 ya kan. Kita eh apa namanya? Kita tambah sama 5 gitu, gitu doang. Kita tambah sama 5. Nah, tapi apa namanya? Semisal nih kan kita nyobanya kan dari best case ya hitungannya. Semisal sebenarnya itu ada cara lain yang lebih optimal gitu. Tapi tidak terhitung. Ini contoh. Gimana ya cara ngejelasinnya biar kelihatan ini ya. Gimana ya? Ngegridinya kelihatan parah gitu loh. Misal nih kita punya tiga tiga jenis ini ya. Tiga jenis koin lah gitu. Misal punya 3 jenis koin. Nah, gimana cara misal kita dapat angka 15 rupiah. Cara paling gampang ya kan 15 kan bisa dibagi dengan 1. Semua angka bisa dibagi dengan 1 ya kan. Ya caranya kita tinggal tambahin 1 terus sampai jadi 15 gitu kan. Jadi kita perlu koin 1 rupiah 15 gitu. Apakah benar? Benar ya kan? Tapi apakah itu optimal? Tentu tidak. Nah, optimalnya padahal ada opsi lain yaitu menambahkan koin 10 dan koin 5. Itu nggak bakalan kelihatan gitu loh. Apakah algoritmanya benar? Benar. Gitu. Tapi tidak selalu menjadi hasil yang paling optimal. Balik lagi tergantung ke permasalahan, tergantung ke problem kita. Apakah problem ini bisa diselesaikan hanya dengan greedy atau perlu algoritma-algoritma yang lebih kompleks, misal seperti dynamic programming dan lain sebagainya. Nah, contoh dari algoritma greedy itu adalah ada Dijkstra algorithm itu buat graph. Lalu ada Kruskal sama Prim algorithm itu semua greedy. Dia hitungannya nyobain gitu. Knapsack juga kata Dimas itu ya. Jadi kalau misalnya ini tanya ke Dimas. Nah, keunggulannya tuh apa? Keunggulan greedy itu sederhana dan cepat. Dia sederhana dan cepat. Karena kita persetan, kita nggak peduli tahu ada koin apa lagi di luar ini, tapi yang penting dapat hasil ya gitu. Makanya dia sederhana dan cepat, lalu mudah diimplementasikan karena ngodingnya gampang parah gitu. Tidak perlu ngoding-ngoding panjang gitu. Lalu cocok untuk optimasi tertentu. Jadi ada problem yang dia tidak bisa dikerjakan menggunakan dynamic programming atau divide and conquer itu nggak bisa. Kayak memang kita bisa greedy gitu. Itu ada problem-problem yang gitu. Jadi balik lagi ke bagaimana kita menganalisa sebuah masalah dan menentukan algoritma yang tepat gitu. Jadi balik lagi ke bagaimana logika kita. Seperti itu. Kekurangannya apa? Kekurangan dari greedy itu tidak selalu menghasilkan solusi terbaik secara global. Seperti tadi yang udah aku jelaskan, kita punya solusi terbaik, solusi yang lebih baik gitu loh. Tapi kita hanya melihat yang terdekat. Biasanya kan juga gitu ya kan? Nah, lalu harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa masalah cocok untuk diselesaikan dengan greedy. Jadi, kita harus ngecek semua kemungkinan problem dulu, semua kemungkinan input dulu, baru kita bisa menyimpulkan bahwa ini greedy aja gitu. Nggak perlu nyobain dynamic programming. Seperti itu. Nah, perbedaannya apa? Divide and conquer dan greedy. Divide and conquer dan greedy. Bedanya apa? Kita dari aspek prinsipnya dulu. Dari aspek prinsip, divide and conquer itu prinsipnya memecah masalah menjadi masalah-masalah kecil. Ya kan? Di VOC. Seperti VOC. Lalu greedy itu memilih keputusan terbaik saat ini. Keputusan terbaik terdekat. Semisal ini nih. Inflasi nih. Gimana ya biar nggak inflasi ya? BBM naikin ah. Nah, gitu caranya. Jadi kita lihat solusi terbaik saat ini gitu. Nah, aspek kedua itu aspek cara kerja. Aspek cara kerjanya divide and conquer itu tuh yang pertama seperti yang udah aku jelaskan tadi, di divide dulu, dipecah belah masalahnya. Kita conquer atau kita kuasai masalah itu, kita selesaikan masalah kecil-kecil itu. Lalu hasil dari penyelesaiannya kita combine atau kita gabungin lagi. Nah, lalu untuk cara kerjanya greedy itu ya pilih solusi lokal terbaik aja.
dan kita ulang-ulang gitu. Nah, aspek berikutnya adalah aspek fokus. Fokusnya divide and conquer itu menyelesaikan semua bagian masalah. Semua masalahnya kita selesaikan tuntas sampai ke akar-akarnya. Kalau greedy, kita hanya mengambil keputusan tercepat aja gitu. Nah, lalu aspek berikutnya ada di optimalitas. Di optimalitas, divide and conquer umumnya menghasilkan solusi yang paling optimal, ya kan? Yang paling optimal. Benar itu belum tentu optimal, dan optimal itu belum tentu pasti benar, ya kan? Nah, dia divide and conquer itu menghasilkan solusi paling optimal. Nah, greedy dia nggak selalu optimal, tapi kemungkinan hasilnya bisa benar gitu. Seperti menaikkan harga BBM ini kemungkinan benar hasilnya, ya kan? Kemungkinan besar, nggak ada yang tahu, bro. Nah, lalu ke kompleksitas implementasi. Divide and conquer tentu codingannya lebih kompleks dan lebih panjang. Lebih repot, harus pakai two pointer dan lain sebagainya. Lebih repot. Kalau greedy lebih sederhana karena ya paling cuma 5 baris 6 baris codingannya. Nah, contohnya divide and conquer itu ada merge sort, quick sort, dan binary search. Nah, lalu untuk greedy itu contohnya ada Dijkstra's, Kruskal, dan Prim yang seperti saya jelaskan tadi. Lalu kesimpulannya apa adik-adik? Kesimpulannya eh, analisis algoritma itu dilakukan melalui beberapa langkah. Kalau kita lihat dari soal tadi, langkah yang pertama itu memahami dulu masalahnya. Lalu yang kedua menentukan ukuran input. Yang ketiga itu menghitung operasi dasar. Lalu yang keempat itu menganalisis kompleksitas waktu. Yang kelima menganalisis kompleksitas ruang. Lalu yang keenam kita cek, kita analisis best case, average case, dan worst case-nya. Lalu yang ketujuh itu membandingkan dengan algoritma lain. Begitu. Nah, lalu dua strategi algoritma yang umum digunakan, yang sudah saya beri contoh tadi, yang pertama divide and conquer, yaitu memecah belah masalah menjadi bagian-bagian kecil, lalu menghubungkan hasilnya kembali. Nah, strategi ini bisa itu menghasilkan solusi yang paling optimal untuk data yang besar, dan efisien untuk data yang besar. Lalu greedy itu memilih keputusan terbaik pada setiap langkah. Nah, strategi ini lebih sederhana dan cepat, tetapi tidak selalu menghasilkan solusi global yang paling optimal. Begitu. Nah, lalu berikutnya kita akan menjelaskan di nomor 2 itu ada eh, soal. Ini contoh soal ini. Sebuah toko memiliki data stok dan lain sebagainya. Nah, ini akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Rizal. Monggo, waktu dan layar kami persilahkan. Halo semua teman-teman. Oke, setelah dari Dewa, algoritma yang diimplementasikan dalam politik, kita lanjut. Implementasi sebenarnya dari analisis algoritma itu sendiri. Terima kasih Mas Dewa sudah menjelaskan bagaimana cara-cara menyelesaikan sebuah masalah. Bentar, rada nge-lag. Nah, di sini sebuah toko memiliki data stok barang sebanyak 10.000 item. Manajer toko ingin mencari barang tertentu berdasarkan ID produk. Nah, di sini seperti yang Mas Dewa jelaskan, kita di sini harus evaluasi dulu permasalahan yang ada. Tadi Dewa juga melihat apa kompleksitas ruang. Jadi kita pertama analisis kompleksitas ruang. Tadi Dewa menjelaskan O N, di mana N-nya itu sama dengan 10.000. Nah, lanjut. Di sini kita tentukan operasi apa yang akan kita gunakan nih di sini nih. Kayak kalau kita mau nyari operasinya apa sih? Nah, kalau kita mau nyari, kita tentukan operasi, tentukan operasi. Nah, sini kita akan menggunakan operasi searching. Nah, searching ada banyak ya, searching. Yang tadi udah Dewa singgung, contoh itu kayak binser, ada linear, ada jam, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita tentukan operasi, kita tentukan nih, kebutuhan apa sih yang dibutuhkan oleh manajer toko ini? Nah, kebutuhannya typo cuy. Catat kebutuhan. Nah, kebutuhannya manajer toko ini
karena dia manajer toko, berarti dia harus mencari operasi searching yang memberikan hasil yang cepat. Operasi searching yang tepat. Nah, ini udah kita dapetin semuanya. Nah, tapi di sini ada satu kekurangan nih di soal ini, nggak ngejelasin nih si ID ini sorted apa unsorted. Dia tuh terurut apa nggak terurut. Terus jadi anggaplah di sini kita datanya tidak terurut. Mungkin kita pakai dua-duanya kali ya. Sorted unsorted. Pakai dua-duanya kali ya. Boleh. Sorted. Nah, untuk poin A ini udah kita dapetin semua. Evaluasi pengurusan. Mohon maaf Dewa, saya tidak sesuai dengan plan yang Anda tulis. Karena saya cuma 4 poin, Anda 6 poin. Nah, di nomor 2 itu ada rancang dua alternatif algoritma pencarian yang bisa digunakan dan jelaskan kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Nah, mungkin yang pertama yang aku bawa dan udah dibawain sama Dewa juga sebelumnya, yaitu linear search. Nah, alter alter satu itu linear search. Kenapa nih kita pakai linear search? Nah, jadi linear search nih dia memeriksa setiap elemen data satu persatu dari awal sampai akhir hingga ID produk yang dicari ditemukan atau seluruh data selesai diperiksa. Itu worst case-nya datanya nggak ketemu ya. Nah, kan pada kondisi Iya, data seperti apa saja, entah sorted atau unsorted, dia bisa dia bisa di bisa melibas semua jenis datanya dan bisa eh, nge-search string atau char. Ya nggak sih, Pak? Kalau Binzer itu nggak bisa search string, nggak tahu. nggak Oh, bisa, nggak bisa, nggak nggak bisa. bisa dong. Binzer tuh khusus angka. Nah, jadi si linear ini bisa nge-search string juga. Terus ya kelebihan yang dibilang Dewa tadi adalah sederhana, diimplementasikan. Ngodingnya gampang, mikirnya juga gampang. Nah, kekurangannya itu nggak efisien ketika datanya besar. Nah, kan ini ON ya, ON. Nah, datanya tadi N-nya adalah 10.000, berarti dia harus melakukan 10.000 kali operasi untuk menemukan satu data yang kita cari. Nah, selanjutnya, karena ini ID-nya adalah angka, ya semoga angka ID-nya, dan pasti angka, Harusnya. harusnya. Jadi alternatif kedua, aku memilih pakai binary search. Binary search. Nah, dia juga udah ngejelasin algoritma itu kerjanya caranya membelah data menjadi dua bagian secara terus-menerus. Algoritma akan melihat nilai tengah. Jika ID yang dicari lebih kecil dari nilai tengah, pencarian dilanjutkan ke bagian kiri. Nah, kalau lebih besar dia ke bagian kanan. Dengan catatan datanya harus sorted ya guys. Kita lanjut ke kelebihan dan kekurangannya. Iya nggak sih tadi di soal kelebihan kekurangan? Benar, di sini dijelasin kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Nah, itu dia. Kelebihannya itu cepat. Aduh, sangat cepat. Dia cepat. Kalau N kan N-nya 10.000 ya. Karena N-nya 10.000 dia cuman perlu 14 kali operasi. Gimana nih cara aku dapat 14 kali operasi? Sebenarnya ada perhitungannya, cuman aku di sini pakai perpangkatan aja. Misal kayak aku nge ngegreedy ngegreedy pangkatnya. Misal aku start dari 2 pangkat 2 itu eh
4. Nah, aku cobain terus sampai menemukan hasil yang mendekati dari jumlah datanya, yaitu 10.000 kan. Aku pakai di sini 2 pangkat 14. Itu di 16.000. Loh, kenapa enggak? Itu kegedean enggak sih? 6.000 lebih banyak. Kenapa enggak pakai 2 pangkat 13? Nah, 2 pangkat 13 itu cuman 8.192. Dia masih kurang tuh dari jumlah datanya. Jadi, eh, apa ya? Enggak mencukupi lah operasinya. Nah, cara aku dapat berapa kali operasinya aku dapat dari situ. Untuk kekurangannya, ini kurangnya itu harus banget ketergantungan pada data yang sorted. Pada data sorted. Nah, data jadi data produk ini harus kita sorting dulu nih. Nah, kan sorting juga nggak ringan ya. Jadi kalau kita sebelum ngelakuin sorting dulu terus kita ngelakuin searchingnya, kemungkinan itu programnya akan sedikit lama, apalagi dengan test case yang gede banget. Aduh, wait. Misal kayak kita mau naruh quick sort nih di depannya. Kita, aduh, gimana tadi cara nambah halaman? Hmm. Oh ini. Nah, misal kita mau quick di depannya nih. Ini udah beda lagi ya. Ini sekedar pembahasan doang. Misal kita mau quick dulu. Quick plus binser. Nah, di eh, quick aja udah O N log N. Terus ditambah lagi dengan binser yang O log N. Nah, kita untuk ngitung total akhir ya, itu kita ngitung waktu sort ditambah dengan waktu search. Jadi di sini total akhirnya, wait. Nggak bisa ditotalin ya. Big O-nya itu jadi O N log N plus O log N. Ini sebenarnya ini udah hasilnya juga sih. Karena jumlahinnya tuh apa ya? Kayak nggak pernah nemu di kelas cara jumlahinnya. Nah, jadi itu untuk nomor 2-nya ini udah dapat mencakup semuanya. Evaluasi permasalahannya udah ada di sini. Sini juga ada rancang 2 alternatif algoritma. Sini juga aku udah ngerancang 2 alternatif algoritma. Udah ada kelebihan dan kekurangannya juga. Tadi juga untuk penjelasan dari setiap algoritmanya udah aku jelasin. Mungkin kalau aku tulis itu bakal kepanjangan dan makan waktu kali ya. Jadi kasihan Dimas, ntar nggak kebagian waktunya untuk menjelaskan. Nggak apa-apa, lanjutin aja. Mungkin kalau mau ditanya untuk nomor 2 dulu, boleh nanya dulu sebelum aku lempar ke Dimas. Baik, nampaknya tidak ada yang bertanya. Silakan Mas Dimas untuk dilanjutkan ke nomor selanjutnya. Anda betul politik. Tes. Harus makun. Ya, di nomor 3. Oke, halo teman-teman sekalian. Sebelumnya kenalin lagi, aku Dimas Rifki dan kita di sini akan lanjut ke nomor 3. Gue baru bangun guys. Lumayan Dewa ngejelasinnya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Tuntas, bos. Di sini kalau teman-teman lihat ada diminta buat merancang algoritma rekursif nih yang pertama. Nah, rekursif ini digunakan untuk menghitung faktorial dari suatu bilangan bulat positif n, yang artinya nggak akan pernah negatif, gitu. Untuk soal yang pertama itu diminta buat bikin pseudocode, yang kedua itu relasi recurrence, dan yang ketiga kenapa kok relasi ini bisa mencerminkan dari pseudocode itu. Intinya gitu, teman-teman. Gitu. Nah, sebelum kita masuk, kita breakdown dulu terkait rekursif itu apa.
Nah, rekursif itu sendiri kan secara singkat itu teman-teman tuh manggil kembali suatu function di dalam function gitu. Semisal teman-teman di sini memiliki function A dengan apa sih yang kalau di dalam kurung tuh namanya? Parameter. Parameter. Misal punya function A dengan parameter N. Nah, nanti di dalam function ini bakal dipanggil lagi A dengan parameter N. Gini. Ini yang disebut sebagai rekursif. Selanjutnya, untuk bagian faktorial. Untuk faktorial itu sendiri, faktorial itu tuh seringnya disimbolin pakai tanda seru, teman-teman. Tanda seru. Kayak misal nih, ada 3 faktorial. Berarti hasilnya itu nanti 3 dikali 2 dikali 1. Ya kan, Jul? Hmm. Iya, Ya. kalau 3 faktorial kayak gitu. Nah, kayak gitu. Ini kalau angka dikit, angka 2 semisal berarti cuma 2 dikali 1. Bayangin angka 1.100.000 juta faktorial 16.250 faktorial gitu. Bayangin bakal sebanyak apa buat perkaliannya di belakangnya gitu. Ada yang ketawa gitu. Berarti dari rumus itu bisa kita simpulin bahwa untuk algoritma yang kita bikin itu akan mengalihkan nilai di bawahnya gitu ya. Atau dalam istilah itu tuh n-1 gitu. Kayak semisal n ini 3, berarti 3 bakal dikaliin sama n-1 itu 2. Terus 2 dikaliin sama n-1 lagi. Itu 1 gitu. Sama aja kan? 3 dikali 2 dikali 1. Itu namanya faktorial dan gitu untuk algoritmanya. Jadi, karena di yang pertama kita diminta buat bikin pseudocode, pseudocode ini kan tidak terpatok dengan suatu bahasa pemrograman ya. Jadi pseudocode ini bisa dibaca oleh orang awam gitu. Kecuali kalau orang itu nggak bisa baca. Jadi untuk yang pertama karena diminta rekursif, tentu saja kita bikin function dulu. Yang kita kasih nama faktorial aja. Dengan parameternya itu menggunakan n aja ya teman-teman. Karena di sini dimintanya untuk bilangan bulat, jadi di sini kita kasih integer. Kita tutup dan kita kasih tahu nih functionnya itu bentuknya integer. Dan nih deklarasi functionnya. Di sini dijelasin bahwa function ini punya nama faktorial yang memiliki parameter n yang bertipe integer dan function ini memiliki tipe data itu integer gitu. Kalau di codingan biasa itu kayak int gitu teman-teman. Kayak gitu. Terus setelahnya kita masuk ke algoritma utamanya. Utama apa sih namanya tadi? Faktorial. Nah, karena di sini tadi aku menyampaikan ya teman-teman bahwa faktorial ini kalau kita lihat dari 2 1 berarti kan n-1 ya. Nah, di sini aku udah sampaikan bahwa n-1 udah kita coba juga n-1 itu nanti hasilnya tetap sama 3 turun ke 2 turun ke 1 tuh. Ya kan? Berarti di sini kita kasih function gimana ya? Jelasin ya. Hmm, oh ya, kita cek dulu untuk batas bawahnya dulu. Kita cek dulu untuk batas bawahnya dulu. Untuk batas bawahnya kayak semisal 1
faktorial berarti kan cuma 1 dikali 0 nggak? Enggak ya? Nggak Satu. bawa nol, nggak bawa nol. Ya udah Satu satu kali kan satu doang. berarti. Satu kan. Berarti jika terus berarti kalau 0 faktorial kan hasilnya 0 ya. Berarti kalau n sama dengan 0 itu hasilnya itu 0. Dalam artian kita bisa bikin berarti if n sama dengan 0. Nol faktorial 1, Dim. Oh iya, Iya, nol faktorial 1. terima kasih. 0 Hah? Iya. Iya, searching Google. Iya, nol faktorial itu 1. Oh ya udah aku dimarahin aja dulu guys. Katanya 0 faktorial itu 1. N sama dengan 0. Dan kita kasih return aja langsung. Soalnya kan 0 dikali 0 min 1. Return 1 gitu. Karena ini sebagai batas bawah ya teman-teman. Ada warna lain nggak ya? Ada warna kuning. Ini sebagai batas bawah. Yang merupakan hasil dari searchingan kita tadi nih. Dua hal ini nih. 0 faktorial itu 1 dan 1 faktorial 1. Faktorial 0 gitu sih. 1 faktorial 1. Iya. Jadi gimana, Pak? 1 faktorial 1, 0 faktorial 1. Kenapa jadi ribut? Selanjutnya kita kasih else-nya. Karena ini kan tadi batas bawah ya. Berarti ada untuk selanjutnya, batas selanjutnya nih. Kayak semisal untuk n sama dengan 2 dan sebagainya tuh. Nah, berarti di sini kita kasih else. Nah, di bagian sini rekursinya itu kita gunain teman-teman. Daripada kita mengalihkan kayak n-1, n-1 dan sebagainya, kita langkah baiknya untuk menggunakan rekursif. Return n dikali kita panggil functionnya. Kita buka n-1 set gini. Nah, n if. Nah, kayak gini nih berarti teman-teman. Jadi, istilahnya kalau semisal di sini di sini n sama dengan 0, berarti hasilnya return 1 atau 0 gitu. Return ya, return 1 itu hasilnya itu 0. Jadi yang kembali ke function main itu nanti bakal 0 tuh kalau misal n sama dengan 0. Tapi kalau n itu enggak 0, dia dipanggil lagi tuh functionnya. Dia masuk ke sini dipanggil tuh n, dalam artian berarti di sini n, misal kita coba n kali 3 nih. Berarti itu n, sorry, 3 dikali faktorial n-1. Berarti karena di sini faktorial n-1, n-nya ini 3 dan -1 berarti dikali 2 gitu. Terus sudah nih masuk ke sini terbalik lagi. 2 ini udah sama dengan 0 apa belum? Kalau belum berarti turun lagi. Ada 2 dikali n-1 dalam artian 1 gitu. Sama kayak yang di atas tadi teman-teman, sama kayak ini. Gitu. Untuk alur dari programnya sendiri. Dan kenapa sih kalau kita menggunakan faktorial? Faktorial itu sendiri kan konsepnya memanggil function yang sebelumnya ya. Dalam artian kita kita tuh tidak perlu buat ngasih variabel tambahan untuk nyimpen angka itu. Jadi angka itu tuh akan otomatis looping sendiri di dalam sistem tanpa kita ngasih tempat dulu gitu. Dia bakal ngelup 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 sampai dengan batas di paling bawahnya n sama dengan 0 sampai dengan itulah intinya. Tambahan n-1 gitu teman-teman. Itulah gunanya rekursif di dalam faktorial dan untuk pseudocode-nya sendiri udah kayak gini. Ini sebenarnya di kiri sedikit sih. Nah, di sini. Jadi nggak ada iterasinya gitu. Ada iterasi.
Itulah pokoknya. Gitu. Untuk fungsinya itu sendiri seperti itu. Terus kita bisa lanjut ke yang B. Untuk yang B itu sendiri kita diminta untuk menentukan relasi recurrence dari algoritma yang kita bikin. Nah, di awal, bentar deh, relasi recurrence. Atau kalau teman-teman nggak tahu itu tuh TN, yang ini nih. Nah, di sini kita hasil dari breakdown algoritma kita yang tadi tuh teman-teman. Ya, yang tadi di awal, mata warna apa ya? Hmm. Buset dah dari tadi notif gue berarti masuk ya, nggak di apa-apain sama Dewa. Apa ya? Iya, notifnya tembus. Keren. Nggak tahu gue nggak lihat. Keren. Nah, di sini kita lihat tuh, kalau n sama dengan 0 itu berarti gimana? Di sini kan udah jelas tuh. n sama dengan m sama dengan 0 itu tuh kita return 1. Return 1 itu sendiri berarti ngembaliin nilai yang ada. Ngembaliin nilai n. Berarti kalau n sama dengan 0 itu tuh dia bakal ngeluarin n. Berarti kita tulis saja n sama dengan eh, n. Jangan n. Oh iya deh, n. Jika n sama dengan 0 gitu. Kita udah dapat nih satu satu function nih. Selanjutnya kita cari untuk selanjutnya itu bakal gimana gitu untuk relasi recurrence-nya. Nah, yang kedua kita tulis lagi tn sama dengan berarti kan di sini untuk n lebih dari 0 ya, nggak mungkin sama dengan dong. Lebih dari dong. Nah, di situ kita cek di program kita nih. Pakai warna oranye. Nah, di sini kalau semisal kan ada else. Berarti kalau semisal n tidak sama dengan 0 kan. Berarti kalau n tidak sama dengan 0, dia menggunakan memanggil faktornya sama. N dikali faktorial n-1. Nah, berarti bisa kita simpulin untuk yang kedua itu dia T dikali n min 1 ditambah 1. Gitu teman-teman. Jadi kayak bisa dilihat T ini itu sebagai fungsinya gitu. T ini itu sebagai fungsinya. Nah, makanya di sini T n min 1 gitu. Nah, udah dapat nih untuk relasi referensinya untuk dua tipe atau dua function nih. Berarti untuk function jika n sama dengan 0 dan untuk function jika n lebih dari 0. Karena di sini cuma diminta untuk rekursif dalam rekursif faktorial dalam artian tidak ada batasan tuh kayak misal harus ganjil atau apapun itu nggak ada tuh. Berarti ya udah kita cuma ada dua batasan n sama dengan 0 atau n tidak sama dengan 0. Karena nggak ada negatif juga dan selalu positif ya udah. Berarti kan lebih dari terus kan. Gitu. Berarti untuk hasil akhirnya kita bisa simpulin TN set. Gini teman-teman. Jadi untuk hasil akhirnya kita bisa simpulin untuk TN atau fungsi TN jika n sama dengan 0 jika n sama dengan 0 maka hasilnya itu n. Tapi jika n lebih dari 0 maka hasilnya T n min 1 plus 1. Gitu untuk yang B, relasi recurrence. Recurrence. Lanjut, cek. Cepat. Untuk yang ketiga, itu tuh kita diminta mencerminkan jumlah langkah komputasi yang dilakukan oleh. Oke. Jadi kita diminta secara singkatnya, kita itu diminta buat membuktikan relasi ini tuh beneran ngambil dari algoritma yang ada atau enggak sih?
algoritma tadi kan kita ini ya. Duh, berantakan banget lagi. Kita ambil aja guys. If sama dengan dan return satu. Aduh, n dikali faktorial n min satu. Oke, untuk algoritma tadi kan seperti ini ya. If n sama dengan 0 dan return else return n kali faktorial n min satu gitu. Nah, jadi kita kita ambil buat yang n lebih dari satunya aja teman-teman. Jadi t n sama dengan t n min satu ditambah satu. Kenapa kok kita nggak ngambil yang dari tidak n sama dengan 0? Kenapa kita nggak ngebuktiin untuk n sama dengan 0? Ya karena di sini udah jelas banget tuh bahwa n sama dengan 0 gitu tuh return satu, yang artinya return satu ini dia bakal nge-return nilai n-nya itu sendiri atau 0. Berarti ya udah jelas untuk n sama dengan 0 itu berarti n udah jelas tuh. Nggak perlu kita buktiin lebih lanjut. Tapi yang kita perlu buktiin untuk di atas n itu sendiri, yang ini nih. Nah, untuk Tn T min 1 T n min 1 plus 1 gitu. Kita coba pakai substitusi, teman-teman. Gimana ya substitusi ya? Oke. Untuk yang pertama kan ini udah nih. T n min 1 plus 1 nih. Kita coba buat selanjutnya nih. T n min 2 plus 1 gitu. Kita anggap aja kenapa kok di sini min 2, kayak semisal anggap aja di sini 3 nih. 3 untuk yang di sini ya kan berarti min 1. Tapi kalau untuk di yang selanjutnya itu berarti kan dia min 2. Untuk yang selanjutnya lagi berarti dia min 3 gitu teman-teman. Nah, di sini plus 1 karena di sini udah ditumbuk tuh. Berarti untuk yang selanjutnya itu T n min 3 plus 1 plus 1 plus 1 gitu. Dan itu bakal terus-terus berlanjut sampai n sama dengan K. Sampai ujung lah istilahnya lah. Kayak gitu teman-teman. Jadi itu akan terus berulang, ulang, ulang, ulang. Sam, hmm? Sampai basic atau 0 atau n lah. Sampai basic atau n sama dengan 0. Nah, dalam artian berarti kita bisa simpulin nih dengan t n sama dengan n itu tuh berarti kita bisa simpulin t n itu sama dengan on. Berarti kecepatan dari rekursif faktorial ini itu adalah n. Dia akan turun-turun terus banyak n kali yang ada. Seperti itu teman-teman. Berarti kita bisa buktikan bahwa untuk relasi recurrence yang ada itu sesuai dengan algoritma di awal yang telah kita bikin. Gitu. Mungkin itu saja dari aku untuk di nomor 3. Dari teman-teman mungkin ada pertanyaan kah? Oke. Thanks a lot buat semuanya. Dari Rajul ada tambahan? Enggak, dari Dewa ada tambahan? Oke. Mungkin gitu aja dari kami bertiga. Selebihnya kami kembaliin lagi ke teman-teman dari RK. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Sebelumnya itu luar biasa sekali penyampaian materinya dari materi kita pada malam hari ini. Selesai sudah rangkaian pemaparan materi analisa algoritma. Di sini saya mewakili seluruh
panitia dan rekan-rekan yang hadir, ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Dimas, Kak Rizal, dan Kak Dewa atas ilmu, waktu, dan sharingnya yang sangat bermanfaat bagi kita semua malam ini. Sebelum kita mengakhiri ruang Zoom pada malam hari ini, ada beberapa informasi penting untuk seluruh peserta yang hadir. Dimohon kesediaannya untuk mengisi link feedback yang akan dibagikan oleh panitia sebagai bahan evaluasi kegiatan kita ke depannya. Dan yang terakhir, untuk akses materi, presentasi beserta recording dari sesi malam ini nantinya akan dibagikan oleh panitia melalui grup. Dan akhir kata, saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan selama memandu jalannya acara malam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa di e-learning berikutnya.